Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih di program Ceria. Cerdas, riang, gembira. Nah, kali ini di episode kali ini kita kedatangan teman-teman nih dari SDN 2 Pembataan ya? Iya. Dari kelas berapa aja nih? Kalau boleh tahu? Oh, 4, 5, dan 6. Oke. Di sini pada suka dengar cerita nggak? Ya. Kali ini kakak mau ceritain dongeng nih buat kalian semua. Jadi dongengnya itu judulnya Seorang Satria yang Baik Hati. Jadi ceritanya ada seorang satria di sebuah kerajaan yang dia itu seorang satria yang bersemangat. Dia seorang satria yang pemberani dan seorang satria yang baik hati. Dan pada suatu hari sang raja memberi misi kepada sang satria tersebut untuk mencari buah ajaib di sebuah hutan. Sang raja berkata kepada sang satria, "Satria, aku memberikan misi kepadamu untuk mencari buah ajaib. Buah ajaib itu bisa memakmurkan negeri kita. Maka aku mengutusmu untuk menjalankan misi ini. Dan jika kamu dapat menyelesaikan misi ini, aku akan menjadikanmu sebagai panglima kerajaan," kata raja. Sang satria pun menyanggupi misi tersebut dan dia memulai perjalanannya. Pada saat dia melakukan perjalanan, dia mencari buah tersebut di sebuah hutan yang misterius. Hutan tersebut bernama Hutan Pelk. Di hutan tersebut, saat di perjalanan di hutan tersebut, ia menemukan seorang wanita yang tergeletak di tengah hutan. Wanita tersebut tampak tak berdaya dan pakaiannya agak lusuh. Kemudian ia bertanya kepada wanita itu, "Apakah kamu tidak apa-apa?" Wanita tersebut hanya diam dan kemudian sang satria memberikan makanan bekalnya untuk wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut memakannya dan berterima kasih kepada sang satria. Tetapi pada malam harinya, wanita tersebut sudah menghilang dari tempat satria menemukannya. Tetapi sang satria tetap melanjutkan perjalanannya untuk mencari buah ajaib sesuai perintah raja. Kemudian sang satria terus mencari dan mencari, tapi tak kunjung menemukan buah tersebut. 1 minggu berlalu dan akhirnya sang satria menemukan sebuah pohon yang menjulang tinggi dan di puncaknya terdapat buah ajaib. Buah ajaib tersebut cuman tersisa 1. Saat sang satria ingin mencoba mengambilnya dan mencari cara, tiba-tiba ada sebuah anak panah yang melesat. Anak panah tersebut hampir mengenai sang satria. Untungnya sang satria lincah dan dapat menghindari panah tersebut. "Berhenti di sana," kata seseorang. Sang satria menoleh. Ternyata yang menembakkan anak panah itu adalah makhluk elf. Kalian tahu makhluk elf nggak? Elf itu kayak sebuah makhluk mistis kan. Dia itu punya telinga panjang. Nah, ada yang tahu. Kemudian sang satria berkata, "Aku hanya ingin mengambil buah di pohon ajaib itu. Aku tidak berniat merusak apapun." Kemudian elf itu berkata bahwa pohon itu adalah pohon suci dan tidak boleh disentuh ataupun didatangi oleh umat manusia. Maka para elf itu pun mencoba untuk menawan sang satria. Mereka menangkap sang satria. Kemudian datanglah Tuan Putri Elf. Dia berkata, "Lepaskan satria itu." "Hah? Ada apa Tuan Putri? Kenapa kami harus melepaskan dia? Bukankah dia mau mengambil buah ajaib? Bukankah dia mau mengambil buah ajaib? Bukannya itu adalah pohon keramat kita? Kenapa kita harus melepaskan dia?" kata para elf. Kemudian Tuan Putri Elf ini berkata bahwa dia adalah orang baik. Dia telah menyelamatkanku setelah aku diserang oleh binatang buas kemarin. Terus para elf pun berkata, "Oh, jadi dia yang menyelamatkan Tuan Putri. Baiklah." Dan setelah itu para elf itu melepaskan sang satria dan dia waktu itu dalam keadaan sedang tidak sadar. Sang satria pun tersungkur dan saat dia terbangun, dia melihat ada buah pohon ajaib di tangannya. Dia bingung dari mana ia mendapatkan pohon buah ajaib ini. Padahal sebenarnya tadi buah ajaibnya masih menggantung di atas puncak pohon tadi.
Kemudian ada secari kertas dengan tulisan terima kasih, tetaplah selalu menjadi orang baik. Kemudian sang satria pun merasa berterima kasih untuk siapapun yang telah menolongnya mengambil buah ajaib tersebut. Kemudian sang satria kembali ke kerajaan dan menuntaskan misinya untuk mencari buah ajaib. Dan sang satria akhirnya mendapatkan gelar panglima kerajaan dan kerajaan tersebut menjadi makmur. Nah, sampai di situ ceritanya. Jadi, teman-teman harus selalu berbuat baik pada siapapun ya. Kita harus berbuat baik dengan siapapun yang kita kenal. Mau orang itu gimana pun sedang membutuhkan pertolongan, itu kita harus nolong. Dan selalu bersikap sopan sama orang lain. Nah, itu dia ceritanya. Nah, itu dia ceritanya dari kakak ya. Semoga dapat menghibur dan mengedukasi adik-adik semuanya. Terima kasih udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.